Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fil qawli wal amali wan niyyah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian tajwid kita yang sempat tertunda beberapa waktu. Mudah-mudahan seterusnya ini lancar, kita bisa menghatamkan kitab ini, bisa memahami sebagaimana mestinya, mempraktekkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian kita sebarkan, kita ajarkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi kemarin, seingat saya, kita akhir pembahasan kita ini sudah sampai kepada hukum nun sukun dan tanwin. Ya, kita sampai di situ. Saya cuma lupa apakah sudah sampai idgham ataukah iqlab dan seterusnya. Tapi ala kulin akan saya ulang sedikit, bahwasanya ketika terdapat nun sukun jelas ya, nun yang disukun, atau tanwin kemarin juga sudah kita sebutkan pengertiannya. Tanwin ini adalah nun sukun di akhir kata dilafalkan namun tidak ditulis pada saat dibaca wasol, tetapi tidak dilafalkan ketika dibaca waqaf. Ini namanya tanwin. Jadi tanda baca. Tanda baca yang terdapat pada akhir kata dalam gramatikal bahasa Arab. Itu namanya tanwin. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu huruf hijaiyah yang dijumlahkan 28 oleh para ulama, maka ini terdapat 4 hukum. Yang pertama adalah hukum izhar, yang kedua adalah idgham, kemudian yang ketiga adalah iqlab, dan yang terakhir adalah ikhfa. Saya akan mengulas ulang kalau memang sudah sebelumnya tentang idgham. Kalau izhar itu artinya adalah menjelaskan. Jadi nun sukunnya ini dibaca jelas, huruf N-nya itu dibaca jelas. Walam yakun kufuwan ahad. Jadi kufuwan ahad, ada nunnya di situ. Kufuwan N ahad. Nah, itu namanya idhar. Man aman. Nah, ini nunnya jelas sekali di situ. Seperti contoh-contoh kalau di buku yang sudah kita sebarkan iklannya di halaman 20, itu kan nunnya jelas, itu izhar. Nah, sekarang tadi kita pinjamkan kitab apa Ustadz? Nah, ini kitab Tuhfatul Atfal ini yang kita kaji dan kita iklankan itu. Monggo kalau nanti ada yang belum punya naskahnya bisa menghubungi admin. Nah, yang kedua adalah idgham. Idgham ini maksudnya adalah memasukkan, jadi meleburkan. Sudah nunnya itu hilang. Nunnya itu hanya tertulis tapi tidak dibaca. Nunnya tertulis tapi tidak dibaca. Kapan? Ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu huruf yang terhimpun dalam kata yarmulun. Ketika nun sukun, saya ulang, atau tanwin berjumpa dengan salah satu huruf yang terhimpun dalam kata yarmulun. Berarti huruf ya, ro, mim, lam, wawu, dan juga nun. Ini huruf yarmulun. Sebagaimana di bait nomor 9, wasani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad sabatat. Wasani idghamun, hukum yang kedua adalah idgham bisittatin atat ketika berjumpa dengan 6 huruf yang lewat ini. Fi yarmulun yang terdapat dalam kata yarmulun indahum qad sabatat. Jadi itulah yang ditetapkan oleh para ulama qiraat. Jadi idgham tadi sudah saya sebutkan, meleburkan, memasukkan satu huruf ke huruf yang lain. Jadi di sini karena pembahasan kita adalah nun, sukun, dan tanwin, maka nun, sukun, atau tanwin ini menjadi hilang, menjadi lebur. Ya. Bertemu dengan salah satu huruf yang 6 tadi. Dan idgham ini terbagi menjadi 2. Ada yang disertai dengan gunnah. Gunnah itu kalau bagi yang belum tahu berarti mendengung. Itu namanya gunnah. Tempatnya di sini. Khayshum. Khayshum itu adalah ini pangkal hidung. Namanya khayshum. Muntahal anf. Muntahal anf berarti ya ini pangkalnya hidung. Kalau ini ujung hidung berarti ini pangkal
hidung. Nah itu. Di situ gunnah di situ. Pikirannya orang itu kalau nutup ini papat itu enggak keluar gunnahnya. Nah, idgham ini ada yang disertai dengan gunnah. Namanya idgham bi gunnah. Ada yang tanpa gunnah, yaitu idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah. Sama bila atau bi ghair itu sama. Yang pertama adalah idgham yang disertai dengan gunnah. Makanya di sini di bait nomor 10 disebutkan lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Lakinnaha hanya saja huruf-huruf idgham yang jumlahnya ada 6 ini qisman itu terbagi menjadi 2. Lakinnaha huruf idgham yang huruf jumlahnya ada 6 terbagi menjadi 2. Qismun yudghama fihi. Yang pertama adalah diidghamkan. Jadi yang pertama adalah Yang pertama adalah diidghamkan. Bi gunnatin ya diidghamkan disertai dengan gunnah. Biyan mu'ulima yaitu yang terdapat dalam kalimat yanmu ya nun mim wawu. Ya nun mim wawu. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf ini ya nun mim wawu maka dibaca idgham bi gunnah disertai dengan gunnah. Nah, idgham bi gunnah ini seperti yang sudah kita sebutkan tadi, apabila kalau mau dipermudah bahasanya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya nun mim wawu itu. Ya nun mim wawu. Ya. Cara membacanya berarti meleburkan nun ya. Dan juga tanwin atau nun yang terdapat dalam tanwin ini pada salah satu dari huruf 4 tersebut. Ya. Dan ini disertai dengan gunnah sepanjang 2 harokat. Di sepanjang 2 harokat. Kita akan lebih memahami dari contoh-contoh yang terdapat di halaman 22. Silakan kalau memang ada yang sudah punya buku, bagi yang belum ya nanti silakan mendapatkan naskah fisiknya ya. Naskah fisiknya yang kita sediakan adalah naskah fisiknya. Jadi yang sudah tercetak seperti ini monggo nanti silakan menghubungi admin. Jadi ada 8 contoh di situ. Masing-masing huruf ada 2 contoh, ada yang tanwin dan ada yang nun sukun. Contoh yang pertama di halaman 22 silakan. Kalau yang versi Indonesia, versi Arab juga ada ya. Barqui yaj'alun, itu. Barqui yaj'alun dibaca seperti itu. Nunnya hilang, enggak ada di situ nun itu. Bukan dibaca jelas seperti pembahasan idhar sebelumnya. Bukan dibaca barqun yaj'alun tetapi barqui yaj'alun, seakan jadi nunnya hilang, tanwinnya hilang dan ya-nya menjadi bertasydid. Barqui yaj'alun. Kemudian may yaqul. Nah itu. Itu contoh huruf ya. Kalau contoh nun, yauma idzin na'imah. Yauma idzin na'imah. Itu yauma idzin na'imah. Kemudian contoh yang nun sukun min nur dan gunnahnya ini harus kita stabilkan selalu 2 harokat. Jangan ada yang lebih panjang atau lebih pendek. Dan ini ketika membaca harus diperhatikan harus stabil. Matobi'inya, gunnahnya ini harus stabil 2 harokat atau berapa? 2 ketukan. Yaitu. Durasinya seperti terus? Ya sekitar 2 detik lah. Stabil pokoknya, jangan ada yang lebih panjang, lebih pendek, dan seterusnya. Ada yang karena mikir, masih loading gitu, kemudian bacanya lebih panjang, atau yang tidak panjang, kemudian dipanjangkan, seperti orang-orang yang karena mereka ini kurang pemanasan, sehingga langsung ada mikrofon, baca khutbah Quran, baca, langsung baca gitu aja. Jangan seperti itu. Latihan dulu, talaki dulu. Karena supaya orang itu mendapatkan pahala, di antara syaratnya adalah dia harus talaki. Talaki terlebih dahulu,
biar bacaannya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekarang yang mim, siratim mustaqim, siratim mustaqim, siratim mustaqim, versi pelan. Kemudian mimma, mimma, 2 harokat, kemudian 5 harokatnya. Ini kira-kira saja, tapi kelihatan gitu. Kalau orang itu teliti dan sering-sering baca, itu tahu, oh ini bacanya tidak stabil, oh ini kurang lancar, oh ini dia kurang pemanasan, oh ini dia kayak bertahun-tahun sudah nggak baca Al-Quran, dan seterusnya. Jadi orang baca Al-Quran itu sama seperti orang yang jadi baca Al-Quran itu sama seperti orang naik kendaraan gitu. Kalau dia sering akan lancar, tapi kalau dia lama nggak baca, ya dia akan, ya mungkin nggak tahu kalau seandainya ada gundukan, ada bebatuan, ada lubang dan seterusnya, akan terjatuh, akan terpeleset seperti itu. Makanya kita rutinkan setiap hari kita membaca Al-Quran. Walaupun sedikit, yang penting benar, daripada banyak tapi malah banyak yang salah. Banyak yang salah. Dan saya ingatkan kembali bahwasanya membaca Al-Quran ketika salah ini bukan sesuatu yang ringan, berdosa. Termasuk maksiat lisan. Jadi mim'asil lisan allahnu bi qiraati Al-Qur'an. Termasuk perbuatan dosa mulut adalah orang itu salah dalam membaca Al-Qur'an. Dalam membaca Al-Qur'an. Makanya para ulama mengatakan al-jahil alladzi la yata'allam fahuwa halik. Orang yang tidak belajar, orang bodoh kalau tidak belajar dia akan binasa, dia akan celaka. Dia akan rusak. Kenapa? Misalnya dia semangat, modelnya semangat, tanpa belajar, tanpa talaki, tanpa ngaji. Hanya pengen baca Al-Quran, pengen ngejar target perharinya 1 juz umpamanya. Nah itu jangan 1 juz, sekarang 1 lembar, 1 baris saja udah berapa banyak itu yang salah itu. Kesalahan dalam bahasa Arab, dalam baca Al-Quran yang berbahasa Arab, yang pendek dipanjangkan atau yang panjang dipendekkan, yang hurufnya harusnya ha dibaca kaf atau dibaca kho misalnya. Nah ini kan bahaya ini. Yang shod dibaca sin, kemudian yang ain dibaca hamzah atau sebaliknya. Ini kan banyak. Di antaranya contohnya di surat An-Nisa, itu ada yang hurufnya itu menggunakan hamzah. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Pakai hamzah itu. Di surat An-Nisa ayat 104. Ini ada beberapa contoh-contoh ini. Yang benar itu menggunakan hamzah. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Bukan ta'lamun atau ya'lamun, bukan. Pakai hamzah di sini. Azabun alim. Pakai hamzah di situ. Bukan sami'un alim. Itu pakai ain. Nah ini hati-hati. Alim pakai hamzah artinya azabun alim, siksa yang menyakitkan. Tapi kalau sami'un alim, sami' maha mendengar, alim maha mengetahui. Nah ini kan parah kalau orang itu bacanya ngawur. Kemudian mengubah dan mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Ini bahaya ini. Bahaya ini. Makanya kita upayakan kalau kita sudah belajar Al-Quran, belajar menghafal, itu kita dukung ya dengan belajar bahasa Arab, ya. Supaya apa? Supaya tahu apa yang kita baca itu apa. Seperti itu. Misalnya ada lagi di surat Yunus ini, biasanya dibaca orang kalau habis berdoa, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, bukan pakai ain, pakai hamzah di sini. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Bukan anil, bukan ain, tapi pakai hamzah. Nah ini, harus hati-hati. Misalnya di surat Ali Imran ada wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat. Arduha pakai apa? Ain. Bukan arduha. Kalau arduha pakai
hamzah. Kalau arduha itu luasnya. Luasnya surga itu adalah lebih luas. Di beberapa disebutkan seluas bumi, langit, dan seisinya. Langit, bumi, dan seisinya. Ya. Nah, kalau arduha itu bumi. Ard artinya bumi, pakai hamzah bumi. Tapi kalau ard itu luasnya, lebarnya, dan seterusnya. Makanya harus hati-hati. Karena begitulah kondisi orang yang ketika membaca Al-Quran tidak diperhatikan, ya, karena dia ingin ngejar target biar selesai, tapi karena tidak melihat atau tidak belajar dengan benar sehingga akan banyak terjadi kesalahan. Kita lanjutkan ke kitab. Jadi itu tentang idgham bi gunnah, idgham yang disertai dengan gunnah. Tapi di sini ada pengecualian. Ada pengecualian. Ada kondisi, satu kondisi ketika nun sukun bertemu dengan salah satu dari huruf 4 ini yang di situ tidak dibaca idgham, melainkan dibaca izhar. Ya, melainkan dibaca izhar. Seperti yang tersebut dalam bait nomor 11. Illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Illa, kecuali, ada pengecualiannya. Idza kana bikilmatin fala, jika nun sukun dan huruf-huruf ini, jika keduanya nun sukun dan huruf-huruf ini bikilmah dalam satu kalimat, fala tudghim, maka jangan diidghamkan. Kadunya summa sinwanin tala. Seperti kata dunia, bukan dunia, dunia, summa sinwanin tala. Ya, ini. Jadi kita perhatikan dalam kata dunia, misalnya di ayat kan disebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya itu kan alif, lam, dal, ya, dan nun, kemudian ya alif kan. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Bagaimana kita membacanya? Bukan ad-dunya, bukan, tapi fid dunya. Fid dunya Rabbana atina fid dunya hasanah. Di sini bukan dibaca idgham, melainkan harus dijelaskan. Nun sukunnya dijelaskan. Fid dunya, ada n-nya di situ. Fid dunya, ya. Dan kata sinwan, sinwan. Jadi ada ad-dunya, pun ada sinwan. Ya. Jadi apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf idgham yaitu ya dan wawu, karena memang di Al-Qur'an yang ada cuma itu, huruf ya dengan wawu, dan dalam satu kalimat, maka tidak boleh dibaca idgham, tetapi harus dibaca izhar, harus dijelaskan, nun sukunnya dijelaskan. Sinwan, qinwan, fid dunya, bunyan. Ini ada ini, contohnya sudah lengkap semuanya di sini. Jadi itu pengecualian idgham bi gunnah, ya, idgham bi gunnah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Seperti tertulis dalam bait nomor 12, wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra summa karrirannah. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra summa karrirannah. Jadi yang kedua, macam idgham yang kedua adalah idgham bi ghairi gunnah, tanpa gunnah, tanpa dengung. Kapan? Fil lam war ra, ketika nun sukun atau tanwin ini berjumpa dengan huruf lam ataupun huruf ro, salah satunya. Tsumma karironnah. Jadi hati-hati di sini ro-nya ini mempunyai sifat takrir. Jadi huruf hijaiyah itu masing-masing punya sifat. Ada yang sama, ada yang beda, macam-macam. Jadi dalam ilmu tajwid itu kita mengenal ada makharij al-huruf. Makharij bentuk jamak dari makhraj, tempat keluarnya huruf. Ada juga yang namanya sifat al-huruf, sifat-sifatnya huruf. Terkadang huruf itu ya sifatnya beda, makhrajnya sama. Apa itu? Seperti dal, to, ta, itu satu makhraj itu.
Tempat keluarnya sama ya di situ, ujung lidah yaitu nempel di belakangnya gigi ke atas dikit itu. Da, ta, kemudian to. Ya lidahnya di situ, nggak kemana-mana. Karena memang satu makhraj. Ya, tapi sifatnya beda. Sifatnya beda. Sebagai contoh, huruf dal dan to itu di antara sifatnya adalah qalqalah. Qalqalah, lam yalid walam yulad walam yulad. Ini sifatnya huruf dal. To juga demikian, di antara sifatnya adalah qalqalah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tatma'innu alladzi at'amahum qalqalah. Tapi kalau ta tidak. Kalau huruf ta tidak, enggak ada qalqalahnya kalau huruf ta itu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tidak ada qalqalahnya huruf ta itu. Qala ta'ifah. Tidak ada qalqalahnya di situ. Nah, itu makhrajnya sama, sifatnya beda. Dan ada yang sebaliknya, sifatnya sama, makhrajnya beda. Makhrajnya beda. Ya nantilah kita akan membahas di akhir tentang sifat-sifat dan makhraj. Seperti itu. Nah, di sini idgham bi ghairi gunnah itu adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam ataupun ro. Berarti cara membacanya berarti dileburkan. Nunnya hilang, langsung masuk ke lam atau ke ro dan tanpa disertai dengan dengung. Tanpa disertai dengan dengung. Di sini sudah ada contohnya. Kalau tanwin, la'ibratal liman, la'ibratal liman, la'ibratal liman. Kemudian malam. Ini anak saya pengen eksis di sini. Ya. Kemudian Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kemudian mirrabbikum. Lah ini. Mudah sekali itu tentang idgham bi ghairi gunnah. Jadi nun sukun atau tanwinnya dileburkan dan tanpa dibaca gunnah. Bukan la'ibratal misalnya, bukan. Atau mal, bukan. Bukan seperti kayak yang tadi itu may yaqul, bukan seperti itu, ya. Yauma idzin na'imah, yauma idzin na'imah. Nah, itu kan ada apanya? Ada gunnahnya, ada mendengungnya. Tapi kalau ini idgham bila gunnah tanpa disertai dengan dengung. Mudah sekali ini. Nah, kita tambah satu lagi yaitu iklab. Ya, biar besok kita bahas tentang ikhfa. Kalau iklab ini yang ke berapa? 3. Makanya di bait disebutkan wasalisul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Wasalis yang ketiga, al-iklab adalah hukum yang bernama iklab. Iklab ini kalau diterjemahkan artinya adalah membalik. Membalik. Mengganti juga bisa, membalik, mengganti. Nah, kalau membalik itu kan ganti kan, yang asalnya atas menjadi bawah. Indal ba yaitu ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf ba. Berjumpa dengan huruf ba. Diganti menjadi apa? Diganti menjadi huruf mim. Miman menjadi huruf mim. Bi gunnatin disertai dengan gunnah, ma'al ikhfa'i dan menyamarkan. Jadi menyamarkan. Menyamarkan di sini. Apa yang disamarkan nanti akan jelas ketika ada contohnya. Ya. Jadi di sini mengubah nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan huruf ba, maka diubah menjadi huruf mim. Ya, diubah menjadi huruf mim disertai dengan dengung, ya. Dan juga harus memperhatikan ada ikhfa-nya. Apa di sini? Menyamarkan. Ya, contohnya alimum bidzatis sudur. Alimum bidzatis sudur. Sudah. Nggak ada baknya di situ kan. Alimum bidzatis sudur. Bukan alimun bidzatis sudur, bukan alimub bidzatis sudur, bukan idhar, bukan. Kalau idhar menjelaskan bukan idgham,
meleburkan, tetapi membalik mengubah nun sukun menjadi huruf mim dan disertai menyamarkan huruf ba-nya. Alimum, ada ba-nya kan, ba, alimum. Bentar. Alimum bidzatis sudur. Kemudian mim ba'di. Kemudian ambihum, ambiya, misalnya nun sukun bertemu dan huruf ba. Itu bacaan iqlab. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai bacaan ikhfa. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini kajian kita pada sesi kali ini. Ya, silahkan apabila ada yang kurang paham, ingin ditanyakan, dan jangan tergesa-gesa karena memang pembahasan kita masih banyak. Yang penting dipahami dan sering-sering praktek. Upayakan talaki kepada guru yang terpercaya, yang thiqah, yang amanah. Cari banyak guru-guru Syahamah. Ya monggo kalau ingin intensif bisa gabung sama kami di Pondok Pesantren Syahamah Probolinggo. Program tahfidz khusus putri, tapi yang putra juga kalau mau gabung juga monggo silahkan. Pendaftaran masih dibuka. Monggo silahkan ditanyakan dan saya harapkan menyesuaikan dengan materi yang disampaikan. Izin bertanya Ustadz, kitab yang tadi dinazamkan namanya apa? Alhamdulillah, ini nama kitabnya, biar tahu. Ini kitab terjemah dari kitab Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal. Versi Arabnya bisa saya pinjam. Ini. Nah, ini Tuhfatul Atfal. Ya, monggo. Kalau mau Arab, monggo silahkan nanti hubungin admin. Yang mau Indonesia juga monggo. Kitab yang kita baca itu, namanya itu. Jadi saya sangat berharap guru-guru yang minat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ini ya sudah selayaknya, sudah sepatutnya untuk mengkaji kitab ini. Karena ini seperti namanya dan sudah saya jelaskan di edisi pertama sebelumnya itu, Tuhfatul Atfal. Jadi kitab ini dikarang oleh sang pengarang Syekh Sulaiman bin Husain Al-Jumzuri, ya, adalah untuk para pemula. Jadi sudah selayaknya kalau kita ingin tamakun, bacaan kita bagus, mutqin, kita memahami kitab ini. Izin bertanya. Monggo silahkan. Itu tadi tentang iqlab tadi. Itu namanya yang tadi kan mengganti hurufnya mim. Yang saya tanyakan itu baknya tetap posisinya itu bibirnya tetap di makhrajnya bak gitu. Kalau mim itu kan rapat gitu bunyi mimnya. Tapi kalau bak itu kan apa agak renggang gitu posisinya, cara memberikan iqlabnya itu. Mbak gitu. Jadi begini, sebenarnya kalau pengajaran metode klasik itu kan ya guru membaca, kemudian murid menirukan. Guru membaca, murid menirukan. Karena memang asasnya di situ. Kita tahu sendiri bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu adalah seorang an-nabiyul ummi, an-nabi al-ummi. Beliau tidak membaca, tidak menulis. Nah, oleh karenanya bagaimana beliau mengajarkan Al-Qur'an? Bagaimana beliau belajar membaca, membunyikan Al-Qur'an pada malaikat Jibril? Ya, malaikat Jibril membaca, kemudian beberapa kali, sekali atau 3 kali ditirukan oleh Muhammad, kemudian disimpan di dada beliau. Kemudian setelah itu, setelah beliau emban dalam dada beliau ajarkan kepada para sahabat. Ini ayat ini membacanya seperti ini. Diajarkan, beliau membaca, membunyikan, kemudian ditirukan oleh para sahabat. Seperti itu. Nah, cuman setelahnya para ulama mereka mendeskripsikan, menggambarkan ini ada yang namanya dibaca seperti ini. Mereka bikin istilah. Nah, di antara istilah itu adalah iqlab, seperti itu. Nah, kalau prakteknya ya seperti yang tadi saya baca.
Alimum bidzatis sudur. Alimum bidzatis sudur. Jadi itu prakteknya. Kenapa? Karena huruf ba dengan huruf mim itu satu makhraj, minasyafatain. Huruf dua bibir kan? Mim, wawu, ba itu satu tempat. Jadi, seperti itu. Makanya di situ disebutkan wasalisul iqlabu indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Jadi di situ nun sukunnya itu diubah menjadi huruf mim kapan? Ketika berjumpa dengan huruf ba disertai dengan memperhatikan masalah ikhfa. Di situ karena apa? Di situ ada huruf ba di situ. Huruf ba. Tetap jadi bukan idhar murni gitu, nunnya dibaca alimun bidzatis sudur, bukan juga itu Om. Jadi langsung diliburkan huruf ba alimum bidzatis sudur juga bukan, tapi alimum bidzatis sudur seperti itu. Terima kasih karena setiap hari saya kan mentasin Al-Quran kita juga punya lembaga TPQ. Nggih. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Monggo. Ini ada yang chat ini, bentar kita baca dulu. Ayo. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita belajar Al-Quran dari umur 20 tahun kan susah Ustaz. Melafalkan matanya Ustaz, kadang hak dibaca ha itu bagaimana? Itu tetap belajar. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling mudah. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling mudah. Buktinya Al-Quran itu dibaca di seluruh dunia. Iya kan? Al-Quran itu dibaca di seluruh dunia. Mulai dari orang Jepang, itu pun belajar Al-Quran mereka. Bahkan tidak hanya orang Muslim, non-Muslim pun sebagian dari mereka itu belajar membaca Al-Quran. Saya pernah itu kan ada video kiriman dari salah teman saya, dia dosen bahasa Arab di UIN Malang. Dia mengirimkan kepada saya video bahwa di Korea Selatan atau Korea Utara. Di Korea Selatan itu terdapat 8 kampus besar yang di situ diajarkan bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa favorit, lebih banyak dipilih dibandingkan dengan bahasa Jepang bahkan. Dan mereka bisa. Lah, kita ini apa yang menghalangi kita? Tidak ada. Kenapa? Karena kita sejak kecil, orang Indonesia itu sejak kecil itu sudah mendengarkan bahasa Arab. Kalimat yang pertama kali didengar itu bahasa Arab. Apa? Adzan dan iqamah. Setiap hari juga dengar adzan dan seterusnya. Jadi, maka bagaimana ya dia berusaha, melatih diri, berusaha. Jadi, walaupun usianya 20 tahun, usianya 50 tahun, 60 tahun, ya dia berusaha. Dan memang tidak dipungkiri ada beberapa orang yang itu memang karena memang lidahnya seperti itu, beberapa huruf dia tidak bisa. Bagaimana itu? Ya, dikasih solusi sama ulama. Tidak begitu saja. Karena dia punya kewajiban untuk sholat. Dan dalam sholat itu ada rukun, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Maka di sini karena itu dia mengganti beberapa huruf. Nah, ini kondisi khusus. Tapi umumnya orang tidak seperti itu. Makanya bagaimana Ustaz kalau usia 20 tahun? Jangankan 20 tahun, lebih. 2 kali lipat itu pun 40 tahun pun ya dia belajar intensif, cari guru yang benar mengajar. Di awal memang susah ya. Sama kayak orang misalnya di sejak kecil ngomong bahasa Indonesia, kemudian disuruh bahasa Inggris. Bagaimana? Ya nggak terbiasa, tapi kalau dibiasakan kan lama-lama bisa. Izin bertanya Ustaz. Untuk idgham bi ghairi gunnah seperti contoh mir rabbikum, berarti apakah nun sukun dileburkan dan tasydid ra dibaca 2 harakat dan tanpa dengung? Jadi begini, dalam contoh mir rabbikum di sini ya benar nun sukun dileburkan. Dan tasydidnya di ra ini tidak dibaca 2 harakat, cuma 1 harakat saja. Rabbikum mir rabbikum 1 harakat dan tanpa dengung, bukan dikatakan atau dibantu 2 harakat, 1 harakat itu. Monggo yang lain. Ini ada lagi. Oke.
Ya, 1 menit lagi kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ya kita tutup bagian kita. Intinya cukup, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan minggu depan lancar bagi yang tadi jaringannya kurang lancar atau sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti, mudah-mudahan tahun depan bisa mengikuti, dan yang hari ini mengikuti telat mudah-mudahan bisa on time. Semoga kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita tutup dengan tahlil, dengan selawat dan kita. La ilaha illallah. Allah sholli ala sayyidina ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak itu buat.